MPL Indonesia musim ke-9 usai sudah. Banyak match hebat di playoff yang akhirnya dihadapi masing-masing tim untuk merebutkan gelar juara. Lalu, seperti apa keseruan dari mulai playoff hingga grand final MPL Indonesia musim ke-9? Ini recapnya. Pertandingan pembuka playoff MPL Indonesia musim ke-9 mempertemukan Aura Fire dengan Bigetron Alpha. Match ini sangat penting untuk keduanya karena salah satu dari mereka harus pulang di hari pertama. Bigetron Alpha akhirnya kembali menurunkan Rainbow setelah terakhir bermain di week ke-6 dan Hodiso yang masuk menggantikan Ripo. Sedangkan Aura masih percaya diri dengan line up utamanya. Pertandingan sengit pun tersaji di match ini. Namun, Bigetron Alpha harus mengakui keunggulan Aura Fire dan harus menjadi yang pertama pulang di playoff. Aura Fire berhasil mengalahkan Bigetron Alpha dengan skor tipis 3-2. Sorry, mencoba untuk bertahan. Gori pada di sana. Ramai untuk clear minion. Winter Sanchez nasab DT. Oh no! Aura Fire memulangkan Bigetron Alpha. Jumpa alter ego EVOS Legends menurunkan line up terbaiknya dengan Wan sebagai mid laner. Sempat unggul 2-0. Alter ego dengan permainan disiplinnya berhasil mengejar ketertinggalannya dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Di game terakhir, EVOS Legends mengeluarkan senjata rahasianya, menggantikan Wan. Street bermain gemilang di game terakhir yang menjadikannya sebagai MVP. EVOS Legends pun akhirnya berhasil memenangkan pertandingan emosional ini dengan skor 3-2 atas alter ego. Gimana caranya untuk nge-shutdown close terlebih dulu? Tapi kali ini RKT bakal coba diculik begitu saja tanpa soft blade dibuka. Oh, tapi lihat RKT masih bisa selamat. Oh my god. Masuk ke hari kedua di playoff MPL Indonesia musim ke-9 mempertemukan Onyx Esports dan Aura Fire. Melawan sang juara bertahan, Aura Fire mendapatkan perlawanan sengit dari Onyx Esports. Sempat mencuri 1 poin dari Onyx, seketika keadaan berbalik dan Onyx mendapatkan 3 poin sekaligus yang menjadikan Onyx lolos ke final upper bracket dengan skor 3-1. Cewek di arah tengah, fokus ke arah base-nya, ditutup kabut hijau. Godiva dan pangkat pesta dari Aura Fire difokuskan di sini. Onyx Esports. Tiket menuju final upper bracket juga diperebutkan oleh EVOS Legends dan RRQ Hoshi. Laga El Clasico ini pun terjadi dan pertarungan ketat pun tidak dapat dihindari. EVOS Legends menguasai 2 game pertama dan mendapatkan 2 poin sekaligus. Namun, kesabaran dan adaptasi yang baik membuat RRQ Hoshi bisa membalikkan keadaan dan mendapatkan 3 poin sekaligus. RRQ Hoshi dengan line up utamanya masih akhirnya lolos ke final upper bracket dengan skor 3-2 dari EVOS Legends. Tapi nampaknya di depan sana dari Albert mencoba semaksimal mungkin untuk mempertahankan 1 buah turret dan bahkan di depan sana Yingyo Open Sound. Oh my god, lihat Krise di sana berhasil melakukan 1 buah movement yang mahal. Aura Fire yang season lalu dipulangkan oleh EVOS Legends di hari pertamanya akhirnya bertemu kembali di lower bracket. Salah satu dari mereka pun harus pulang, sama-sama menggunakan line up terkuatnya. EVOS Legends sempat unggul 1 poin di game pertama, namun penampilan gemilang dari Godiva membuat Aura Fire berhasil merebut 3 poin berikutnya dan memulangkan EVOS Legends dengan skor 3-1. Tapi sekarang Rovernya satu jalan utama untuk EVOS Legends ke dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Sekarang Aura Fire mereka punya kesempatan untuk bisa langsung memulangkan karena EVOS Legends. Final upper bracket menyajikan pertarungan Royal Derby antara RRQ Hoshi dan Onyx Esports. Kedua tim menunjukkan kebolehannya masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah. Demi mengunci tiket ke Grand Final dan 1 tiket MSC, RRQ Hoshi sempat unggul 2-0 dari Onyx Esports. Namun keadaan berbalik dan Onyx Esports pun menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Di game terakhir, permainan R7 yang mengagumkan membuatnya meraih MVP dan membawa RRQ Hoshi menjadi tim pertama yang berada di Grand Final MPL Indonesia season ke-9 dan mengamankan tiket MSC. RRQ Hoshi menang 3-2 atas Onyx Esports dan membuat Onyx harus turun ke lower bracket dan bertemu dengan Aura Fire. Hilang sudah untuk Hylos. Bahkan untuk kali ini ada Lord yang masih bisa ditahan, tapi Skylar langsung berfokus untuk bisa menghancurkan langsung arah base yang diberikan oleh Rispa. Tapi Skylarnya coba lihat. Aura Fire yang kembali bertemu dengan Onyx belajar banyak dari match sebelumnya di mana mereka diturunkan ke lower bracket. Keduanya pun bergantian mendapatkan poin hingga akhirnya kedudukan pun menjadi 2 sama. Onyx Esports yang masih berambisi menjadi Raja Galaksi back to back pun akhirnya mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan membuat Aura harus takluk dari mereka dengan skor 3-2. Begitu saja Hai mendapatkan dari seorang cewek. Pergerakan secara belakang Godiva mendapat. Kena 3. Ini bencana beneran double kill. Pertandingan di MPL Indonesia musim ke-9 akhirnya telah memasuki babak akhir. The Royal Derby jadi akhir penentuan siapa yang akan menjadi juara sesungguhnya. Raja Langit dan Raja dari segala raja bersaing dengan sangat sengit dengan kemampuannya.
Namun, RRQC yang tidak ingin membawa permainan lebih lama bermain dengan lebih disiplin dan mendominasi. RRQC akhirnya keluar sebagai juara MPL Indonesia season ke-9. Mendapatkan juara dan ini dia juara MPL ini season 9. MPL Indonesia musim ke-9 telah berakhir. RRQC telah berhasil menjadi Raja Galaksi yang baru dan mendapatkan piala MPL-nya yang keempat. Semua tim harus bebenah untuk menghadapi musim berikutnya untuk meraih juara. Namun, sebelum itu terjadi, RRQC dan Onyx Esports mempunyai tugas penting demi kebanggaan Indonesia. Kedua tim ini harus menghadapi tantangan besar di ajang MSC 2022. Dapatkah RRQC dan Onyx Esports membawa piala bagi Indonesia? Ikuti terus perkembangannya. Mencoba untuk bertahan. Dari Marima sana, ramai untuk clear minion. Winter Titan masuk di Fire memulangkan Bigen buat Alpha. Tidak terbuka. Dark Side Boss lihat gelap, gak kelihatan apa-apa, tapi ternyata one shot. Dikeluarkan pasangan pilihan utama. Sprint ke arah belakang, lari ada Gria, tapi tetap kejedot Benjol. Damage dan mereka berfokus untuk bisa mendapatkan satu Ganti-gantian. pertarungan walaupun kehabisan dari minion. Mereka mencoba untuk bergantian langsung masuk bagian dalam tapi Tony saja mendadak connect terhadap Way of Legend yang memang sudah dikeluarkan pula. Namun untuk kali ini Kabukinya masih berhasil selamat, bahkan hilang pula. Ada satu on play yang dia keluarkan. Belum ada satupun inisiasi yang mereka lakukan yang berhasil, namun untuk sekarang ditampilkan oleh Albert. Di area berbeda ada lagi pergerakan Johnny Light-nya. Tapi Saloronya udah connect juga, tapi ini langsung aja bangsa. Ada sebuah backupan yang begitu baik dari Skylar. Udah mulai berjalan ke area atas, kali ini udah mulai dibuka Great Pathway, bakal coba ditahan di area depan high-nya, terjebak di ruang manipulation, tapi RKT bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Ada satu buah bloodihan dari seorang Godiva mengarah ke arah serangan tim Max dan bahkan Versik mau tidak mau harus mundur terlebih dahulu. Terkena damage sedikit tapi Versik masih bisa bertahan tentunya. Teammates dan kali ini dengan satu pemain yang tumbang dari EVOS Legend, apakah mereka mau paksain team fight-nya di area mid, sementara Lordnya sudah mulai berjalan masuk. Masih Lord yang pertama high dari paling depan, tapi Godiva lagi-lagi menangkap ke arah seorang Versik. Satu akurasi yang begitu baik, namun di area yang berbeda Skylar-nya dengan satu lagi Red Rabati. Itu dia dua combo mantan MDL dari RRQ Sena bersinar di arah MPL RRQ Hoshi. Dua veteran dan bahkan Albert Welasit. On play! Keyboy!